Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Sahabat Garuda, kabar baru dari Belanda. Bek muda Indonesia yang berdarah Belanda, JensonSelt, yang kini bermain untuk PSV Eindhoven B, dikabarkan masuk dalam radar klub Eredivisie Nijmegen. Pertanyaannya adalah, benarkah ia juga dipantau PSSI untuk naturalisasi? Buat semuanya, para rekan-rekan semuanya, para pendukung, para supporter timnas Indonesia, para penggemar, fans semuanya yang ada di seluruh tanah air. Berjumpa kembali dengan saya Jero Custen dalam Bincang Sepak Bola. Pada hari ini kita akan berbincang tentang sepak bola Indonesia. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendukung kita dalam menuju 100.000 subscriber yang pertama. Dan juga berikan komentar kepada konten ini dan juga kritikan kepada PSSI, boleh kepada kita, agar PSSI selalu on the track dalam memajukan timnas Indonesia. Oke. Berikutnya adalah profil singkat JensonSelt ya. Dia ini lahir di Belanda 2003 dan sekarang itu berusia 22 tahun. Posisi adalah bek tengah, setinggi 192 meter, tipe stopper ideal. Karir pendidikannya dia dididikan Akademi PSV Eindhoven, sempat tampil di Eerste Divisie Jong PSV, main di level youth timnas Belanda tapi punya darah Indonesia, eligible untuk proses naturalisasi. Kemudian rumor transfer ke Nijmegen ya. Jadi Nijmegen ini butuh back tengah baru setelah lini belakang rapuh pada musim yang lalu. Media Belanda mengabarkanSelt jadi salah satu opsi. Kalau benar pindah ke Nijmegen, peluangSelt dapat bermain reguler di Eredivisie lebih besar dibandingkan bertahan di Jong PSV. Ini untuk PSSI karena ini pemain yang bagus, meskipun kita di tengah sudah, back tengah itu sudah banyak ya, ada Mesilgers, kemudian ada juga Jordi Amat, ada Rizky Ridho, ada Jaitzes, tetapi ya Shield ini bisa menjadi pemain naturalisasi dan diharapkan aktif main di level yang kompetitif. Kemudian kaitannya dengan PSSI dan naturalisasi ya. PSSI lewat Erick Thohir sudah menegaskan hanya pemain diaspora atau naturalisasi yang main di liga kompetitif yang akan dipertimbangkan. Nama Shield disebut-sebut masuk list pengamatan karena posisi bek tengah masih krusial di timnas. Saat ini timnas andalkan Jordi Amat, Rizky Ridho, Jaitzes dan juga Mesilgers. Tambahan pemain seperti Shield akan memperkuat kedalaman skuad. Belum ada konfirmasi resmi dari PSSI, tapi rumor cukup kuat di media Belanda dari forum fans. Kemudian kita akan juga menganalisis secara pribadi. Kalau saya pribadi melihat JensonSelt ini bisa jadi proyek jangka panjang timnas Indonesia ya, dengan usia yang masih 22 tahun dan bermain di Eredivisie. Dia bisa jadi tulang punggung Garuda untuk 10 tahun ke depan. Tapi proses naturalisasi juga butuh waktu panjang, bisa 6 hingga 12 bulan. Jadi jangan berharap dia bisa langsung main di FIFA Matchday pada September ini. Tapi yang menarik, langkah Nijmegen bisa menjadi pintu emas kalau Shield reguler main di Eredivisie. PSSI pasti lebih serius untuk melirik. Dan kalau bicara kebutuhan, kita memang masih butuh back tengah berkualitas. Ya tentu saja back-back yang bermain di zona Liga Eropa seperti Eredivisie. Jadi rumor ini patut kita pantau terus. Nah, kalau kita sudah memberikan informasi berkenaan dengan Shield, menurut kalian ya, cocok gak Jenson Shield ini dinaturalisasi oleh PSSI untuk timnas Indonesia? Apa jangan buru-buru dulu ya? Karena kita juga masih punya Jaitzes, Jordi Amat ya,
Tulis komentar kalian di bawah ya, biar kita diskusi bareng tentang Jason Shield. Dan tentu saja Garuda lagi serius dengan membangun kekuatan baru jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Apapun keputusan soal Jason Shield, kita doakan semoga yang terbaik untuk timnas Indonesia. Jangan lupa terus untuk dukung Garuda. Dan itu saja yang bisa kita berikan kepada Anda untuk Jason Shield yang saat ini berada di Jong PSV Eindhoven dan sangat dilirik oleh Nijmegen. Dan ini akan juga berpengaruh pada bagaimana nanti Kelvin Verdonk yang dia juga menjadi back kiri dari Nijmegen. Apakah nanti Jason Shield akan benar-benar bermain bersama Kelvin Verdonk di Nijmegen? Ya, ini kabar yang cukup menarik. Masyarakat Indonesia pasti menantikan seputar kabar timnas Indonesia, baik itu pemain-pemain yang selalu menjadi buah bibir di Eropa yang bermain di Eredivisie seperti Jason Shield. Karena ketika nanti dia benar-benar ditarik oleh Nijmegen, ini jadi keuntungan besar bagi timnas Indonesia karena memang dia eligible untuk dinaturalisasi. Jangan lupa Anda yang sudah menyaksikan tayangan ini untuk berikan komentar seputar Jason Shield yang sudah kita berikan tadi ya, karena kita udah memberikan keterangan tentang Jason Shield. Jadi Anda bisa untuk memberikan komentar apakah pemain ini layak atau tidak. Jangan lupa berikan like dan subscribe untuk mendukung channel ini menuju 100.000 subscriber yang pertama. Dan jangan lupa berikan kritikan dan juga komentar di konten ini. Dan boleh kritikan kepada PSSI agar PSSI selalu on the track dalam membangun timnas Indonesia menuju kejayaan. Semoga harapan kita timnas Indonesia bulan September tanggal 5 dan 8 dalam FIFA Matchday menghadapi Kuwait dan juga Lebanon bisa meraih hasil positif untuk menuju kualifikasi Piala Dunia zona Asia round keempat pada 9 Oktober dan 12 Oktober. 9 kita akan menghadapi Arab Saudi, tanggal 12 kita akan menghadapi Irak. Dan ini saja yang bisa kita sampaikan. Kita akan berjumpa kembali pada masa yang akan datang, pembicaraan tentang pemain-pemain Indonesia, timnas Indonesia, dan sepak bola nasional. Kita akan berjumpa kembali pada episode yang akan datang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga. Ciao.